Selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya akan bicara tentang Timur Tengah, melanjutkan pembicaraan kita yang lalu. Saya akan fokus bicara tentang masa depan Timur Tengah setelah perang Iran-Israel. Tentu banyak orang bertanya-tanya bagaimana kondisi Timur Tengah setelah perang yang lalu. Apa yang akan terjadi dengan kawasan ini dan apakah Timur Tengah akan semakin memanas atau akan menjadi lebih damai dari sebelumnya? Nah, saya akan membagi video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang situasi Iran dan bagaimana pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah setelah perang ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kondisi Gaza dan bagaimana masa depan kawasan ini, masa depan jalur Gaza setelah perang. Seperti kita tahu, setelah perang usai, Israel kembali fokus ke Gaza, melakukan serangan, memblokade, dan seperti biasa terjadi banyak korban di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana situasi Gaza ke depan? Bagaimana pengelolaan Gaza ke depan? Kemudian yang ketiga, saya akan bicara tentang prospek perdamaian di Timur Tengah. Saya akan berbicara tentang kelanjutan normalisasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Trump sejak tahun 2020 dan platform ini rencananya akan dilanjutkan dan kita akan mengaitkan upaya perdamaian dan normalisasi di Timur Tengah ini dengan konflik dan peperangan yang baru saja berlalu. Baik, saya akan memulai dengan situasi di Iran. Seperti yang sudah saya jelaskan di video lalu bahwa Iran mengalami hantaman besar setelah perang ini. Kalau kita melihat dampak kerusakan dan dampak kerugian antara dua negara, kita menyaksikan bahwa Iran mengalami kerusakan yang jauh lebih parah daripada Israel. Tentu saja Israel juga mengalami kerusakan akibat serangan balik dari Iran. Tetapi kalau kita bandingkan kerusakan yang dialami Iran, juga kerugian yang dialami Iran jauh lebih besar. Karena seperti kita tahu banyak sekali fasilitas-fasilitas militer yang dirusak oleh Israel selama perang 12 hari kemarin. Dan yang paling penting yang menjadi target utama Israel adalah hancurnya fasilitas atau instalasi nuklir Iran. Karena seperti kita tahu dalam perang ini Amerika Serikat juga ikut campur dan ikut membombardir fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Iran di Timur Tengah ke depan. Seperti sudah saya jelaskan bahwa Iran memiliki peran yang cukup penting dalam konflik dan ketegangan di Timur Tengah. Beberapa wilayah konflik yang selama ini terjadi di Timur Tengah seperti di Yaman, Lebanon, dan bahkan juga di Palestina, khususnya di Gaza, selalu ada ikut campur Iran di sana. Iran mendukung baik dukungan moral maupun dukungan material, mempersenjatai milisi dan kelompok-kelompok yang bertikai baik di Yaman, Lebanon maupun di Palestina. Nah, setelah Iran dibombardir dan infrastruktur militer mereka dilemahkan, juga kelompok-kelompok atau milisi yang selama ini menjadi proksi mereka sekarang sudah jauh lebih lemah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Suriah. Nah, seperti kita tahu, telah terjadi pergantian kepemimpinan di Suriah, pergantian kekuasaan dari rezim yang didukung oleh Iran, Presiden Bashar al-Assad dulu, berganti kepada kepemimpinan baru di Suriah, dan kepemimpinan baru ini tentu saja anti-Iran, dan Iran tidak lagi bisa mengontrol Suriah sekarang ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari situasi seperti ini, kemungkinan besar pengaruh Iran akan jauh berkurang. Ya, Iran sendiri harus merestorasi, harus memperbaiki kondisi mereka setelah perang. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya, bahwa Iran memiliki 2 pilihan. Pertama, mereka tetap bersikukuh
merawat atau melestarikan sikap antagonis mereka, melawan Amerika, melawan Israel, dan memusuhi antek-antek kedua negara ini. Nah, tentu saja sikap seperti ini akan meneruskan ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Nah, yang kedua adalah sikap untuk memperbaiki diri, melakukan reformasi, mengubah politik luar negeri atau paling tidak sikap Iran yang selama ini secara terbuka bersikap antagonistis, memperlunak dirinya dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan warganya. Karena seperti kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi demonstrasi besar di Iran, terjadi perlawanan dari sebagian masyarakat Iran yang tidak suka terhadap pemerintahnya. Nah, sikap yang kedua ini bersifat kompromistis, bagaimana Iran memperbaiki sikap mereka, baik yang terkait dengan politik luar negeri maupun cara mereka memperlakukan warganya. Yang kedua adalah situasi Gaza. Apa yang terjadi dengan Gaza setelah perang? Seperti dilaporkan oleh banyak media bahwa sekarang ini Gaza dalam proses gencatan senjata dengan Israel. Ada upaya dari Amerika Serikat untuk memediasi, untuk melakukan gencatan senjata. Karena biar bagaimanapun konflik dan perang di Gaza harus segera diakhiri, korban terus bertambah, warga Gaza semakin terdesak, dan harus ada tindakan yang lebih konkret bagaimana menghentikan perang dan menyelamatkan warga Palestina yang terperangkap di jalur sempit ini. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana setelah gencatan senjata ini. Tentu saja gencatan senjata bukan hanya sebulan 2 bulan, tetapi harus bersikap permanen. Setelah gencatan senjata harus ada tindakan yang lebih konkret untuk memikirkan masa depan Gaza, masa depan warga Gaza secara umum. Nah, menurut saya ada 3 skenario paling tidak bagaimana Gaza harus diselamatkan. Yang pertama atau skenario pertama, mungkin yang akan terjadi adalah keberlangsungan status quo, yakni bahwa setelah gencatan senjata ini Israel akan tetap bersikukuh berada di Gaza dan mereka menempatkan kekuatan militernya di sana. Dengan kata lain, Israel akan kembali menduduki Gaza seperti sebelum tahun 2005. Bagi kalian yang tidak tahu atau tidak mengikuti perkembangan politik di Palestina, Israel sudah menarik diri dari Gaza pada tahun 2005. Sejak tahun itu sebetulnya Gaza relatif otonom, ya, meskipun masih ada pengawasan dari luar oleh Israel, ada blokade dari Israel, tetapi secara umum sejak tahun 2005 Gaza menjadi sebuah wilayah yang independen, wilayah yang otonom. Israel tidak masuk di sana. Nah, Israel masuk ke Gaza itu sejak ada peristiwa 7 Oktober 2023. Ya, ada serangan Hamas ke Israel. Nah, dari sana kemudian Israel masuk balik ke Gaza. Nah, skenario pertama ini, Israel akan kembali menguasai Gaza, masuk ke Gaza seperti sebelum tahun 2005. Nah, implikasinya dari keberadaan Israel di Gaza tentu saja adalah ketegangan dan konflik akan terus berlanjut. Warga Gaza yang selama ini sudah hidup susah, merasa tertekan, akan semakin marah dan mereka akan meluapkan kemarahan itu kepada tentara Israel. Nah, karena itu skenario pertama ini akan berdampak buruk, tidak baik bagi Israel maupun bagi warga Gaza. Ketegangan dan konflik akan terus terjadi. Skenario kedua adalah menyerahkan Gaza kepada otoritas Palestina. Dalam hal ini tentu saja adalah kelompok Fatah di tepi barat. Seperti kita tahu, Gaza dikuasai oleh Hamas, sementara tepi barat dikuasai oleh Fatah. Nah, selama ini Fatah atau otoritas Palestina tidak bisa menguasai Gaza karena ada perbedaan ideologi antara Hamas dengan Fatah. Fatah secara umum mengakui keberadaan Israel dan mereka bersedia untuk bekerja sama dengan Israel membangun perdamaian. Jangan lupa bahwa otoritas Palestina dan pemerintahan Israel sudah melakukan perjanjian damai dan selama ini mereka berusaha menjalankan proses-proses perdamaian.
Sementara Hamas adalah kelompok yang menolak perdamaian dengan Israel. Skenario kedua ini agak rumit karena ia mensyaratkan Hamas menarik diri dari Gaza atau paling tidak mereka tidak lagi terlibat dalam urusan politik di Gaza. Nah, jika skenario ini terjadi, maka Gaza akan berada di bawah otoritas Palestina, akan berada di bawah kekuasaan Fatah. Secara umum, situasi di Gaza akan lebih damai, lebih kondusif karena kekuatan militer Israel akan ditarik, ya. Pengelolaan Gaza akan berada di bawah otoritas Palestina. Tentu saja dunia internasional atau negara-negara Arab akan membantu Palestina dalam pengelolaan Gaza dalam skenario kedua ini. Nah, skenario ketiga, jika Hamas tidak ingin menyerahkan Gaza kepada otoritas Palestina, maka akan ada ikut campur dunia internasional atau mungkin Gaza akan dikelola oleh negara-negara Arab, ya, dalam proses gencatan senjata ini nanti ada mediasi dari beberapa negara Arab, mungkin dari Qatar, dari Arab Saudi, dan beberapa negara Arab lainnya termasuk Mesir, dan dari sana gencatan senjata akan berlanjut menjadi sebuah platform yang lebih permanen, bahwa pengelolaan Gaza akan diberikan kepada negara-negara Arab, juga dibantu dengan beberapa negara di dunia. Nah, PBB akan ikut campur di sana. Tentu saja dalam skenario ini, pasukan Israel akan keluar dari Gaza dan Gaza menjadi sebuah wilayah yang otonom. Nah, itu kira-kira 3 skenario yang akan terjadi di Gaza. Intinya adalah serangan Israel terhadap Gaza harus segera dihentikan dan penderitaan warga Gaza harus segera diatasi. Harus ada tindakan yang bisa menyelesaikan krisis di Gaza lebih langgeng lagi, tidak bersifat sementara atau ad hoc. Saya berharap skenario kedua yang akan terjadi, Gaza akan berada di bawah otoritas Palestina, dan ke depan Palestina memikirkan bagaimana kehidupan yang lebih damai, tidak lagi memilih konflik dan perang sebagai jalan keluarnya. Yang ketiga adalah proses perdamaian dan normalisasi. Ini adalah program yang sudah dimulai oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2020. Seperti yang saya jelaskan pada video lalu, bahwa negara-negara Arab sedang berusaha melakukan normalisasi dan membuka hubungan dengan Israel. Normalisasi adalah upaya untuk mengatasi ketegangan dan konflik di Timur Tengah yang terjadi selama ini. Karena bagaimanapun, alternatif terbaik dari perang dan konflik adalah perdamaian. Dan perdamaian dengan Israel itu harus dimulai dengan perundingan dan pembicaraan. Nah, platform normalisasi yang dikenal dengan Abraham Accord dimaksudkan untuk mengakhiri ketegangan dan konflik negara-negara Arab dengan Israel. Sejauh ini sudah ada 4 negara yang masuk atau menyetujui platform ini, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Jika kita tambahkan dengan 2 negara Arab lainnya yang sudah membuka hubungan diplomatik dan melakukan perjanjian damai dengan Israel, maka seluruhnya ada 6 negara Arab selama ini. Selain dari 4 tersebut, ada 2 negara lagi, yaitu Mesir dan Yordania. Nah, jadi sejauh ini ada 6 negara Arab yang sudah membuka hubungan damai dengan Israel, sudah melakukan normalisasi. Nah, kedepannya platform Abraham Accord ini akan diperluas. Negara-negara Arab yang selama ini belum memiliki hubungan dan masih merawat permusuhan dengan Israel akan dicoba dicairkan lewat platform ini. Arab Saudi rencananya adalah negara Arab kelima yang akan melakukan normalisasi setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebetulnya proses normalisasi Arab Saudi dan Israel sudah hampir terjadi pada tahun 2023 lalu. Proses ini terhenti ketika Hamas melakukan serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober itu. Dan beberapa media melaporkan bahwa salah satu motif kenapa Hamas melancarkan serangan kepada Israel ketika itu, salah satunya adalah untuk menghambat proses normalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Israel.
Nah, setelah perang ini, proses normalisasi antara Arab Saudi dan Israel dicoba dihidupkan kembali. Pembicaraan ke arah itu sudah dimulai. Saya membaca di beberapa media, Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengajukan beberapa klausul atau syarat agar proses normalisasi ini bisa dilakukan. Nah, itulah update tentang Timur Tengah. Ada 3 hal penting yang akan berdampak pada masa depan Timur Tengah, yaitu tentang pengaruh Iran di sana, kemudian tentang pengelolaan Gaza ke depan, dan prospek perdamaian dan normalisasi di kawasan itu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, kita ketemu lagi di video yang lain. Salam.